Apa itu ta'awudz atau isti'adzah dan kenapa? Ta'awudz atau juga yang biasa dikenal dengan isti'adzah terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terdiri dari 6 kata. Yang pertama adalah a'udzu. A'udzu ini artinya adalah aku berlindung. Kata kerjanya ada ya'udzu. Kalau aku maka a'udzu. Kalau kamu jadi ta'udzu, kamu berlindung. Maka kata-kata a'udzu berarti aku berlindung. Bi, kata sambung ini bisa berarti di, dengan, atau kepada. Dan pada kalimat ini, kata bi ini diartikan dengan kepada. Jadi aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ini artinya adalah dari. Dari apa aku berlindung kepada Allah? Dari setan, syaitan, ini artinya setan. Ar-rajim. Ar-rajim ini kata sifat. Sifat dari setan. Setan yang ar-rajim artinya terkutuk. Jadi ta'awudz atau isti'adzah artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Lantas kalau kita coba pelajari dari segi tafsiran, kita dapat menemukan kata-kata a'udzu atau ta'awudz itu di beberapa ayat. Dan khususnya dalam membaca Al-Quran, kita dapat menemukannya di surat An-Nahl ayat ke-98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Yang artinya fa ini maka, idza artinya apabila, maka apabila, qara'ta artinya kamu membaca. Kalau aku membaca, qara'tu. Di sini kamu jadi qara'ta. Maka apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah ista'iz. Kamu mohon perlindungan. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah billahi minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk. Dalam tafsiran ayat ini dari tafsiran Jalalain dan Ibnu Katsir dapat kita pelajari beberapa poin. Yang pertama adalah anjuran untuk membaca ta'awudz atau isti'adzah ketika membaca Al-Quran hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi tidak berdosa apabila kita tinggalkan, namun tentunya insya Allah akan mendapatkan pahala apabila kita lakukan atau kita berlindung kepada Allah membaca ta'awudz ketika membaca Al-Quranul Karim. Kenapa kita diperintahkan atau dianjurkan untuk membaca Al-Quran atau membaca ta'awudz ketika kita membaca Al-Quran? Kata-kata atau firman Allah pada surat An-Nahl ayat 98 ini itu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ketika membaca Al-Quran. Nah, kenapa kita atau Nabi Muhammad, tentunya kita juga dianjurkan untuk membaca isti'adzah ketika membaca Al-Quran, agar tidak keliru dalam membaca Al-Quran. Apanya yang keliru di mananya? Keliru dari cara bacanya kita, agar bacanya tepat, tidak salah, sehingga ketika kita salah membaca akan mengarah ke campur aduk bacaan dari segi bacaannya maupun dari segi maknanya. Apabila sudah keliru bacaannya, maka tidak dapat merenungkan dan memikirkan maknanya.
Jadi tentunya Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa petunjuk-petunjuk kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan kepada jalan kebahagiaan, jalan yang lurus menuju surga Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menentukan mana amal baik soleh dan mana amal yang buruk. Namun apabila kita salah memahaminya, naudzubillah, maka kita jadi gagal fokus. Oleh karena itu jangan sampai gagal fokus. Nah, tentunya salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah beristi'adzah ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Di sini ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Beberapa ulama menyebutkan bahwasanya anjuran membaca isti'adzah ini dibaca sebelum membaca Al-Quran. Ada juga ulama-ulama yang berpendapat isti'adzah ini juga atau dibaca sesudah atau di akhir kita membaca Al-Quran. Namun lebih kuat dalil atau pendapat atau bukti-bukti dalil yang disebutkan oleh ulama-ulama yang menyatakan atau menyampaikan bahwa memohon perlindungan kepada Allah ini kita lakukannya sebelum membaca Al-Quranul Karim. Oke, selanjutnya seperti yang disampaikan tadi bahwasanya saat kita membaca Al-Quran agar kita dapat memahami maknanya itu hanya dapat dimengerti dan dipahami dengan benar apabila akal pikiran bersih dari godaan setan. Oleh karena itu, kenapa kita perlu berlindung kepada Allah sehingga kita tidak gagal fokus ketika kita membaca, memahami, dan mengerti kandungan makna yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 201 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Mereka beristighfar, berta'awudz dari godaan setan tersebut. Adapun dalam surat Al-Fatir ayat ke-6 disebutkan Allah SWT berfirman yang artinya sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Di surat lain dalam beberapa surat, salah satunya surat Al-Baqarah pun disebutkan, Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian atau bagi kita. Kemudian innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kita atau mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang yang buruk, wal fahsya, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik, hal yang buruk, yang hina, dan juga kepada perkataan-perkataan yang atas Allah yang kita tidak pahami. Jadi asal-asal nyebut Allah itu seperti ini atau seperti itu, namun kita tidak benar-benar memahami. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jika Rasulullah SAW terpelihara, yang Rasulullah ini notabene beliau itu ma'asum. Ma'asum itu terpelihara dari maksiat dan dosa. Jika Rasulullah al-ma'asum diperintahkan untuk berlindung kepada Allah ketika sebelum membaca Al-Quran, bagaimana kita? Sungguh manusia itu memiliki sifat lemah dan mudah terpengaruh oleh godaan setan dalam memahami Al-Quran. Sehingga kita dianjurkan untuk bersama membaca isti'adzah, khususnya ketika sebelum membaca Al-Quran sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Karena tentunya setan berusaha keras menjauhkan manusia,
menjauhkan kita dari petunjuk Allah dengan berbagai macam caranya. Ini juga merupakan salah satu adab kita saat membaca Al-Quran, yaitu berlindung kepada Allah di awal kali kita membaca Al-Quran Al-Karim. Baik, apabila kita coba telaah lebih dalam, kata-kata ista'iz. Ista'iz ini kata dasarnya sama ya. Ista'iz atau a'udzu, ada ya'udzu, kata dasarnya awadha, berlindung. Itu dalam Al-Quran terdapat 4 kali kita dapat temukan, yaitu di surat Al-A'raf ayat 200, An-Nahl ayat 98, Ghafir ayat 56, dan Fussilat 36. Adapun secara spesifik kata-kata a'udzu, kata-kata a'udzu, itu dapat kita temukan dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Dan secara umum, apabila kita coba perdalam tafsirannya, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kita berlindung kepada Allah itu dari apa saja, selain dalam hal ini di luar konteks membaca Al-Quran. Tentunya membaca Al-Quran juga selain berlindung kepada Allah, selain ketika membaca Al-Quran atau sebelum membaca Al-Quran itu kapan saja atau dari apa. Tentunya yang pertama dari godaan setan. Khususnya disebutkan oleh beberapa ulama, itu dari amarah. Karena setan ini masuknya sering kali dari amarah, dari emosi, amarah. Dan amarah ini cenderung masuk ke kerusakan. Nah, kita dapat melihat ketika orang-orang marah, membabi buta, dia bisa merusak barang, merusak jiwa, bahkan nyawa, merusak hubungan silaturahim dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi dalam skala besar kita bisa melihat peperangan dan seterusnya ini berawal dari amarah, godaan setan. Jadi kita berlindung kepada Allah. Maka nauzubillah apabila kita ke depan merasakan godaan untuk marah, dan disebutkan juga ada beberapa hadis yang menceritakan ketika ada perseteruan dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang tersebut di antara keduanya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga dalam tafsirannya bahwasanya barang siapa yang ikhlas, tulus dan tawakal ketika berlindung kepada Allah dari godaan setan, insya Allah Allah akan mengusir setan dan melindunginya dari godaan setan. Jadi ketika kita mau marah, jangan lupa kita membaca istighfar, kita membaca ta'awuz, sehingga tapi ada syaratnya, tidak hanya sekedar menyebut, tapi kita mesti memahami artinya apa dari kata-kata ta'awuz atau isti'adzah ini. Kemudian kita baca dengan ikhlas, tulus, dan tawakal, berharap, berserah diri hanya kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mengusir setan, menghilangkan amarah kita, dan juga melindungi kita dari godaan setan. Lantas dari apa lagi kita berlindung kepada Allah dari godaan setan? Dari apa lagi? Kita berlindung dengan mengucapkan isti'adzah juga dari tipu daya setan. Di beberapa surat lain disebutkan kata-kata a'udzu, isti'adzah ini itu ditunjukkan untuk ketika kita berlindung kepada Allah dari tipu daya godaan setan. Karena memang setan ini dari musuh bebuyutan nenek moyang kita ya. Dari Nabi Adam alaihissalam hingga akhirat nanti, dia hanya akan terus berusaha untuk menggoda kita dengan berbagai macam cara, dengan kelemahan kita masing-masing. Karena setiap orang ada yang lemahnya, besarnya di harta. Ada yang lebih besar di harta aman, namun godaan besarnya di wanita, tahta, jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian berlindung juga dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka menganiaya, sombong, kikir, iri dengki. Kita berlindung kepada Allah dari mereka.
Berlindung kepada Allah juga menjadi orang jahil. Jahil ini artinya bodoh. Di surat Al-Baqarah disebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kaumnya untuk ya'murukum an tadhbahu baqarah, untuk menyembelih sapi. Lantas kaumnya membalas Nabi Musa dengan, apakah engkau bercanda, istilahnya apakah engkau mustahzi, bercanda atau mengolok-olok kami? Maka Nabi Musa berkata, qala ini a'udzubika an akuna minal jahil. Aku berlindung kepada Allah, a'udzubillahi an akuna minal jahil, agar aku tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Kemudian juga di surat Hud, kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, beliau juga mengatakan, qala nya'udzubika an akuna an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Berlindung kepada Allah dari menanyakan atau mempertanyakan hal-hal yang Nabi Nuh ini tidak tahu hakikatnya. Lalu berlindung kepada Allah dari rasa takut terhadap orang-orang yang bermaksud jahat. Ini ada di dalam kisah tentang Maryam, ketika Maryam didatangi oleh malaikat. Nah, Maryam ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang jahat yang dia kira adalah orang jahat. Dan yang terakhir ialah berlindung kepada segala macam kejahatan seluruh makhluk, ya. Kita dapat temukan di surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan juga di surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Jadi intisarinya adalah mari kita pahami dengan baik kata-kata atau apa kandungan makna dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita amalkan dengan penuh ikhlas, tulus, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang tidak ada habisnya. Di dalam surat lain disebutkan bagaimana godaan setan itu, setan berjanji untuk menggoda manusia dari seluruh arah, dari bawah, atas, depan, belakang, kiri, dan kanan. Nggak ada habisnya. Seperti bagaimana kita rasakan suatu ketika kita bisa merasakan keinginan yang kuat untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, tapi juga ada masanya kita merasa malas dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya setan selalu mencari berbagai macam cara, tidak pernah putus asa untuk menipu daya kita. Nah, jadi kita membaca ta'awudz ini dengan penuh ikhlas, tulus, tawakal kepada Allah dalam seluruh aktivitas, baik saat mau membaca Al-Quran, saat kita ingin melakukan aktivitas harian, saat kita mau sholat, saat kita mau melakukan amal kebaikan, dan seterusnya. Karena walaupun dalam hal-hal seperti contoh sholat, puasa, sedekah, seringkali setan terus menggoda kita biar kita lengah. Akhirnya lalai dalam sholat, sedekah, nauzubillah, karena ria, atau puasa biar dipuji, atau biar ini, biar itu, dan seterusnya. Jadi mari kita memperbanyak isti'adzah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Selanjutnya dari surat atau dari kata-kata kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari bi ismi Allahi ar-Rahman dan ar-Rahim. Ini dengan ismi ini menyebut nama Allah Subhanahu. Jadi dengan nama Allah, ya, maksudnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman ini sifatnya Allah. Berlindung kepada Allah yang maha
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Ar-Rahman dan Maha Penyayang Ar-Rahim. Jadi artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila kita coba pelajari tafsirannya, dapat kita temukan bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan dua sifat, pengasih dan penyayang. Lantas apa perbedaannya? Kita dapat menemukan dalam kajian tafsir bahwasanya Ar-Rahman ini merupakan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk hidup, baik kepada mereka yang kafir, kepada mereka yang munafik, kepada mereka yang pelaku maksiat. Allah dengan kemaha pengasihannya akan memberikan kasihnya. Maka kita banyak menemukan, mau dia orang kafir, nggak pernah orang jahat ya, penipu, atau orang kafir, munafik, musyrik, atau pelaku maksiat, atau dia Islam Muslim tapi tidak pernah sholat misalkan, tetap bisa hidup, tetap dapat rezeki. Nah, maka karena kasihnya Allah ini, saking besarnya kasih Allah ini meliputi seluruh makhluk hidup, termasuk hewan-hewan, tanaman, tumbuhan, hewan-hewan itu mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada Ar-Rahim, sayang. Namun untuk Ar-Rahim ini tidak semuanya dapat. Ar-Rahim ini spesial, insya Allah hanya untuk mereka yang beriman. Semoga kita termasuk ke dalamnya dan Allah akan memberikan kasih sayang ini nanti di akhirat kelak. Jadi yang hanya mendapatkan Ar-Rahim ini hanya orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Semoga kita termasuk dalam golongan itu dan Allah akan memberikan kasih sayangnya khususnya di akhirat nanti. Jadi nanti di akhirat orang-orang non mukmin, non muslim nggak dapat nih Ar-Rahim. Mereka hanya dapat Ar-Rahman di dunia. Kenapa mereka mendapatkan? Kita seringkali menemukan ya, bertanya-tanya, mungkin kita menemukan orang lain bertanya atau kita juga sempat bertanya-tanya kenapa mereka orang-orang yang kafir mendapatkan kenikmatan dari Allah di dunia ini, agar mereka dicukupkan seluruh kenikmatannya di dunia dan nggak tersisa lagi di akhirat nanti. Berbeda dengan kita, insya Allah kita akan mendapatkan nikmat di dunia maupun juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, dalam kajian-kajian tafsir kita dapat menemukan ada beberapa perbedaan pendapat ulama terkait dua hal. Yang pertama, apakah kata-kata basmalah ini, apakah kalimat basmalah ini termasuk ayat atau bukan termasuk ayat? Kalau kita temukan banyak di Al-Quran cetakan Indonesia maupun Mushaf Madinah, kita temukan di surah Al-Fatihah itu Bismillah ini masuk ke ayat pertama. Namun di surat-surat lain Bismillah nggak ada ayatnya. Nah, jadi ada perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya Bismillah ini merupakan termasuk ke dalam ayat di setiap surat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak termasuk ke setiap ayat kecuali di surat Al-Fatihah. Lantas selanjutnya perbedaan pendapat ulama yang selanjutnya adalah ketika imam menjadi imam, apakah kita membaca basmalah dengan keras atau tidak keras? Nah, ada pendapat ulama yang menyebutkan dikeraskan. Jadi ketika jadi imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada juga yang tidak dikeraskan atau dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi yang dikeraskan suaranya adalah dari hamdalah. Nah, ada beberapa perbedaan ulama yang masing-masing ulama ini memiliki dalil masing-masing, namun ulama sepakat bahwasanya
mau kita mengeraskan basmalah atau tidak dikeraskan ketika kita sholat atau menjadi imam atau menjadi makmum, keduanya sama-sama sah. Namun perlu diketahui ketika membaca Al-Fatihah, tentunya kita tetap membaca basmalah. Bisa kita bacanya tidak keras, jadi ketika jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca pelan, tidak bersuara keras, baru kita baca Alhamdulillahnya dengan keras, itu juga sah. Ataupun kita sudah mengeraskan basmalah dari awal juga sah. Jadi perlu dipahami di sini, jangan sampai nanti kita sholat di suatu masjid ini dikerasin, di masjid lain nggak dikerasin, lalu kita langsung menjudge, wah ini salah, ini nggak sah sholatnya dan seterusnya gitu. Memang ada kajian perbedaan pendapat ulama, namun mereka sepakat bahwasanya keduanya sama-sama sah dalam sholat insyaallah. Oke, demikian sharing atau belajar kita bersama terkait dengan ta'awudz dan basmalah. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.